Haleluya. Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita lagi bertemu dengan kita semua. Amin, saudara. Puji Tuhan, saya diberkati dengan pujian, saya diberkati dengan kesaksian tentunya, saudara. Biarlah kita satu-satukan hati kita untuk firman Tuhan. Amin, saudara. Handphone saya tadi mati, di charge di rumah, baru hidupin. Ada 100 pesan, saudara, saya nggak tahu dari mana aja. Ya, minggu lalu artinya minggu lalu itu saya khotbah di Villa Melati Mas, sebuah gereja yang sudah 38 tahun. Ya, pendetanya orang Batak, saudara, generasi kedua, dia diwariskan oleh orang tuanya. 38 tahun itu aset luas sekali, gereja besar sekali, tapi jemaat hanya 8 orang, saudara. Saya bingung juga itu kenapa. Dan hari Minggu besok jam 8 saya ditugaskan untuk khotbah melayani perjamuan kudus di Duren Villa, karena memang pelaksana tugasnya atau kembangannya masih muda. Jadi organisasi minta saya atau pengurus wilayah gantian melayani. Jadi jam 8 saya akan ada di sana, saudara. Puji Tuhan, mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan untuk malam ini, saudara. Dalam Ayub 1 pasal 1 ayat 10. Ya, Ayub pasal 1 ayat 10. Kalau saudara perhatikan renungan kita, ini sudah disampaikan, saudara, tapi biarlah kita dalami untuk ayat ini. Ayub pasal 1 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Berdiri lagi, sekali lagi. Dapat semua? Amen. Ayub pasal 1 ayat 10, gampang, saudara, itu sebelum ayat 11. Jadi cari ayat 11, nah sebelumnya ayat 10, dekat, saudara. Ya, puji Tuhan. 2, 3. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Puji Tuhan, silakan dulu. Saudara, ini perkataan simbolis, saudara. Yang ngomong ini iblis. Tapi ini menjadi bagian dari rangkaian kisah yang dialami Ayub. Jadi iblis itu, saudara, memang ada pengajaran yang mengatakan bahwa iblis itu suka apa? Naik turun surga gitu ya. Tetapi itu terbantahkan karena gak mungkin iblis ke surga lagi. Iblis penguasa di udara, mereka hanya pada level udara. Jadi kejadian ini, komunikasi ini tidak terjadi di surga, tidak. Dan komunikasi ini pun bisa jadi terjadi tidak di udara, tapi di saat ibadah. Jadi kita lagi ibadah, doa, karena firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, amin. Di saat Tuhan hadir, kita gak bisa lihat, iblis pun datang, saudara. Karena di gereja pun ada iblis. Ya. Jadi dasar ibadah mereka berkomunikasi, bisa berkomunikasi, ya. Tapi kalau saudara buka mata pun nggak kelihatan juga, saudara, ya. Jadi nggak mau melihat iblis gitu, buka mata nggak, saudara, ya. Jadi seperti itu, tugasnya itu mendakwah, ya, bukan berdakwah, beda, saudara. Kalau berdakwah itu berceramah, tapi tugasnya iblis itu mendakwa. Mendakwa, dia salah, dia aneh, dia salah. Jadi, saudara, saya percaya di sini kita nggak ada tukang mendakwa, saudara. Haleluya. Kenapa? Di luar sana ada. Iya. Nah, jadi satu sisi, saudara, saya mau katakan, saya cuma sebuah pelajari gereja yang kemarin saya melayani. Itu gereja besar sekali. Main bola bisa, saudara. Betul besar. Sempat ngobrol sama gembalanya.
Gembalanya mirip-mirip saya juga, saudara. Agak-agak militerannya juga. Gitu, saudara. Jadi saya datang ke sana pakai mobil hoki, saudara. Aduh. Terus dia bilang, saya dulu punya mobil begini waktu muda. Oh ya udah. Hanya pada saat dia cerita, dia bilang, dia punya prinsip nggak bisa dipatahkan. Pokoknya yang jemaatnya nggak bener dia tendang, saudara. Sorry, bahasanya agak kasar. Pokoknya saya nggak suka Allah. Sampai organisasi pun dia lawan. Saya juga heran dia tahu saya dari mana gitu. Nah kenapa? Mulai terkenal juga gitu, saudara. Nah terus itu saya mulai berpikir, oh berarti dia. Hanya saya mau katakan ke bahwa saya itu gembala dan bukan hakim. Amin, saudara. Hakim itu Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah, oh om, saya ingin om jadi hakim antar, enggak. Saya itu gembala. Saya itu mendoakan saudara, merawat dan membimbing kita semua. Amin. Lanjut. Ada saudara, kita perhatikan tadi, bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudaraku, iblis pun mengakui kalau pemagaran Tuhan itu paten. Amin, saudara. Kalau kita ingat waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka dikeluarkan dari Taman Eden, mereka gak boleh masuk lagi. Yang memagari siapa? Firman Tuhan katakan malaikat dengan pedang berkilau-kilau. Jadi di saat kita sadar tidak atau tidak sadar, saudara, kehidupan kita dipagari Tuhan, bahkan mungkin seperti malaikat yang berkilau-kilau. Waktu itu, saudara, saya pernah waktu di kapal. Kapal itu waktu di Caledonia itu kapalnya kapal tua. Jadi kapal itu berhenti. Kita lagi menyeberang dari New Caledonia mau menyeberang ke Eropa. Nah, kamar saya itu ada di paling ujung depan. Tetapi karena saya harus makan, itu saya ke belakang paling. Nah, teman saya itu orang Bali. Orang Bali itu dia termasuk kasta Cokro. Dia termasuk pandita, saudara, pandita Bali. Nah, kapal itu cukup keramat katanya. Kapal itu banyak sekali, sepanjang sejarah kapal itu banyak penumpang yang mati, banyak kru yang mati. Itu kapal cukup angker sebenarnya. Nah itu saya di situ waktu itu. Nah dia bilang, aku bilang makan yuk ke atas. Mereka udah gak berani makan, saudara. Tengah malam itu, biasa tengah malam. Mereka udah gak berani makan. Pokoknya gak ada kru yang berani makan ke belakang. Saya bilang saya mau makan. Saya jalan ke belakang. Itu kapal panjang kurang lebih 250 meter. Jadi ada koridor panjang gelap, saudara. Jadi kita tengah laut kembang api. Saudara, pada saya selesai makan, saya pulang ke kamar. Teman saya yang orang Bali ini, dia bilang, bro, saya melihat di belakang kamu itu ada malaikat besar bersayap dengan pedang di tangannya. Itu penglihatan dia, tapi saya nggak terlalu pedulikan. Artinya, saudara, bukankah apa yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Artinya, saudara, di saat pemagaran Tuhan terjadi bagi engkau dan saya, iblis nggak bisa masuk, saudara. Iblis nggak bisa masuk, iblis nggak bisa mengakses, iblis nggak bisa ganggu. Kalau memang sudah ada pagar di sekeliling kehidupan kita. Amin, saudara. Pagar itu Tuhan yang tempatkan, pagar itu Tuhan yang buat. Dan itu pagar hanya iblis yang bisa lihat. Tetapi bagaimana kita bisa dipagari oleh Tuhan? Kita lihat Ayub 1 ayat 1, dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini satu syarat untuk kita dipagari oleh Tuhan. Amin, saudara. Bahwa dia seorang laki-laki, bicara seorang bapak, bicara seorang imam, bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Jadi salah satu syarat yang kita bisa perhatikan, pemagaran itu terjadi karena kesalehan seorang Ayub. Amin, saudara. Karena kesalehan seorang Ayub, dia hidup takut akan Tuhan. Ada roh di dalam hidupnya yang terkonek dengan Tuhan sehingga dia hidup takut akan Tuhan. Segala hal yang dia pikir, perbuatan yang melawan Tuhan, dia tidak akan kerjakan. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini Ayub. Terlepas kehidupannya setelah itu, saudara, itu adalah urusan, kita tahu itu urusan Tuhan dan iblis. Jadi memang mereka sedang katakanlah ada sedikit kesepakatan. Tetapi originalnya Ayub itu adalah laki-laki yang saleh. Amin, saudara. Ternyata ada upah bagi kesalehan di mana kita dipagari oleh Tuhan. Apa yang kita miliki dipagari, saudara. Apa yang kita miliki dilindungi. Ya, nggak sedikit kita lihat orang hari-hari ngomong sial kali awak gitu. Udah duit nggak ada, dicopet orang lagi, sial kali awak gitu. Jadi saudara, hal-hal itu bahkan segala urusan kita kemanapun, saudara, lewat pemagaran itu Tuhan turut bekerja. Amin, saudara. Karena ada kesalehan di sana. Dan itu menjadi syarat. Kedua, Mazmur 32 ayat 6-7. Mazmur 32 ayat 6-7. Pertama adalah kesalehan menjadi pagar bagi kita. Mazmur 32 ayat 6 dan 7. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Amin. Yang kedua, di atas kesalehan kita berdoa. Makanya saya sering bilang, judo itu kita berdoa untuk memagari kehidupan kita. Bukan untuk yang sekarang santai-santai aja, gak ada masalah, hidup saya aman, terkendali. Tidak, bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk hal yang akan datang. Kita sudah investasi doa. Amin, saudara. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Ada kalanya memang Tuhan tidak berkenan. Kita lihat di Yeremia yang membuat Tuhan berpaling karena apa? Dosa. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Saudara, kita tidak tahu hidup kita ke depan. Ada yang bisa tahu hidup ke depan, saudara? Kita nggak tahu. Tetapi tetap dakwaan iblis, serangan iblis, rancangan iblis selalu hendak menghancurkan kita. Karena itu tujuan dia. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Emang tugas dia begitu, nggak usah heran. Tetapi di firman Tuhan katakan orang saleh berdoa pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Kesesakan bicara tentang ada masalah di depan, ada deadline, ada kontrakan di depan, ada listrik belum dibayar, semuanya saudara. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Masalah terpecahkan, kita bersorak, bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya pun mengalami seperti yang dialami oleh Bung Dani. Kami pernah buka restoran, saudara. Turun dari kapal, sok jago juga, saudara. Ada duit ini, kita bikin restoran. Puji Tuhan, saudara, bangkrut juga. Saya sambil jual motor itu, saudara. Motor Tiger kesayangan jual. Dipotong tuh Tiger sekarang. Jual masalah 12 juta, 13 juta. Dipotong. Saya juga punya motor Thunder waktu itu, saya jual 16 juta, 18 juta, dipotong, saudara. Buat modal. Habis juga, saudara. Ya.
Saya belajar bagaimana lihat, ini masak gimana modelnya itu. Nggak makan juga awak. Lebih lihat tambal ban daripada masak. Tapi Bung, nanti tanggal 9 kita pesan Bung. Biar nanti yang waktu mulai 6 minum sepuasnya. Engkaulah persembunyianku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku, engkau mengiringi aku sehingga aku luput dan bersorak. Amin, saudara. Doa itu menjadi pagar bagi kita. Kesalehan menjadi pagar bagi kita. Tuhan menjaga kita siang dan malam, keluar masukmu. Firman Tuhan katakan Tuhan menjaga, memagari, melindungi, saudara. Lewat apa yang kesalahan, kita tidak akan pernah menghadapi sesuatu yang mengejutkan, saudara. Kalau kita sudah tekun, sudah mulai dengan kesalehan, saudara. Mungkin ini bertentangan dengan dunia, tetapi inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Dan doa menjadi pagar. Ayub juga melakukan itu, saudara. Coba kita balik Ayub lagi, kita naik ke Ayub ayat 5, pasal 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka, anak-anaknya ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Maksudnya anak-anaknya, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub bangun pagi-pagi menguduskan mereka, keesokan pagi-pagi bangun Allah Ayub mempersembahkan korban bakaran. Pagi-pagi, Mazmur katakan pagi-pagi aku mengatur persembahanku. Amin. Pagi-pagi dia berdoa. Sekalipun kita bilang, kalau yang saya katakan hari Minggu, kalau pagi-pagi berdoa atau kalau pagi-pagi bangun, kalau bangunnya siang ya ntar rezekinya dipatok ayam, saudara. Ujungnya ayam juga jadi sop ayam juga, jadi sop ayam. Bukan, saudara. Artinya itu bentuk kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Bentuk kita bersyukur kepada Tuhan di hari yang baru yang Tuhan beri. Karena kasih Tuhan baru setiap siang. Gitu. Bukan ya, salah ya? Baru setiap pagi. Walaupun orang bilang, Om, kan Tuhan berkati kita sampai istirahat kita. Istirahat aja kita terus sampai sore. Ya memang, saudara, kadang saya kirim berkat sama orang, dia masih tidur, saudara. Nanti siang juga ada, saudara. Itu berkati. Sini nggak ada, saudara, di Papua. Mungkin pagi-pagi, artinya saudara lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Artinya saudara, Ayub tetap berdoa. Sekalipun kemungkinan tidak ada dosa, sekalipun kemungkinan tidak ada masalah, tetapi saudara, doa itu menjadi pagar bagi kita semua. Amin, saudara. Sekalipun banyak orang bilang, oh ya mak gitu, ya udahlah, Tuhan juga tahu isi hati gue gitu, nggak usah berdoa lah, Tuhan juga tahu. Enggak, saudara. Kita harus ungkapkan kepada Tuhan, kita harus ucapkan kepada Tuhan. Dan itu menjadi pagar bagi kita untuk kita Tuhan buka jalan di hari yang baru. Amin. Tuhan dahului langkah kita. Tuhan atur perjalanan kita. Tuhan atur pekerjaan kita. Tuhan yang in charge, Tuhan yang atur apa yang harus kita lakukan di hari itu. Dan doa itu menjadi pagar bagi kita, saudara. Saya nggak tahu kenapa jemaat untuk jodoh itu kayaknya gimana gitu, saudara. Di gereja lain ibadah doa itu saudara persembahan. Di sini nggak ada persembahan, saudara. Datang aja berdoa. Jarak juga nggak jauh gitu loh. Kenapa? Orang berdoa orang berdoa 5 kali sehari, saudara. Dan kok datang ke gereja berdoa untuk kita sendiri, amin, untuk mendoakan kita. Sehingga
jangan tiba-tiba kaget datang, ada masalah seperti gunung yang atau seperti batu menimpa kepala saya, ada masalah. Tuhan itu nggak pernah ada kebetulan di tangan Tuhan, pernah? Enggak. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Tapi kalau ada orang tiba-tiba kena masalah, lah, berarti selama ini kesalahannya diragukan. Tuhan bilang, akulah gembala yang baik. Di bawah, saudara. Kita lihat deh. Yang tadi itu apa namanya? Yohanes 10 ayat 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang 10. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin, saudara. Ada serigala yang ingin mencerai-beraikan, saudara. Itu rencana iblis. Setiap hari iblis pengen curi damai dari kita di pagi hari. Pagi-pagi itu kadang waktu hektik, saudara. Waktu yang sangat repot. Bangun pagi, beresin ini, urus itu. Waduh, emosi terpancing, saudara. Kalau emosi terpancing, itu sampai mantap, gitu ya. Sampai siang, sampai sore, main aja. Ya. Iblis bilang, mantap, top lu temen gue. Di sini nggak ada. Haleluya. Sini baik-baik dan manis-manis. Amin. Amin. Manisin, saudara-saudara. Dan gembala itu, firman Tuhan katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Itu tugas gembala. Itu yang gembala kerjakan, saudara. Amin. Tapi kalau gembala upahan, saudara, enggak seperti itu. Sekalipun banyak orang lebih senang ke gereja, waduh, gembalanya keren, kaya, banyak duit, saudara. Saya pernah katakan waktu di Bekasi, saya tawarin saudara jadi gembala, waduh, jadi di satu gereja, saudara. Wah, bro, 5 kali khotbah hari Minggu, sekali khotbah sekian, itu gembala bayaran, saudara. Sama kayak demo bayaran. Topiknya apa? Nggak tahu. Pokoknya demo artinya, saudara. Saudara, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, artinya berkorban. Gembala itu berkorban. Ya, saya mempelajari banyak gembala, saudara. Banyak dari mereka malah cenderung menerima. Tapi saudara, firman Tuhan katakan gembala memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Tapi kadang orang lebih senang curhat sama gembala upahan, saudara. Karena dimarahin, tapi saya. Jangan, saudara. Amin. Saudara curhat kepada gembala yang betul, Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jangan curhat sama gembala upahan. Jadi lari tapi ini. Yang ketiga, apa itu pagar adalah apa? Kesetiaan. Mazmur 91:4, saudara, kita perhatikan. Dari pihak Tuhan ini. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dimulai dari kita hidup saleh, dimulai dari kita berdoa, dari pihak Tuhan, ia akan menudungi dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi
Jadi kalau dari kita sudah kita hidup saleh di hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita investasi doa kepada Tuhan, saudara. Agama lain ada, saudara. Kalau baca ini 1200 kali dapat pahala ini, ada, saudara. Begadang-begadang dengan Tuhan mereka. Tetapi dengan kepaknya, Tuhan berjanji dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya akan berlindung kesetiaan Tuhan. Jadi bukan hanya dari pihak kita, dari pihak Tuhan langsung berkata, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin, saudara. Ini kan luar biasa. Ini kan ajaib. Amin, saudara. Bahwa kesetiaan Tuhan itu seperti pagar tembok. Kesalehan kita itu menjadi pagar bagi kita untuk kepentingan kita. Saudara lihat pada saat Adam dan Hawa berdosa keluar dari Taman Eden, Tuhan katakan apa? Dengan berpeluh engkau akan mencari nafkahmu di tanah yang terkutuk. Ngeri gak itu, saudara? Di saat keluar dari Taman Eden, keluar dari pagar itu, mereka tidak bisa masuk lagi karena ada malaikat udah dengan pedang besar, nggak boleh masuk lagi. Dan perempuan itu pun kau akan melahirkan dengan kesakitan. Di saat keluar dari pagar itu, saudara, mereka harus menderita. Adam akan berpeluh mencari nafkahmu setiap hari di tanah yang sudah dikutuk, saudara. Ngeri gak itu? Udah berpeluh, udah capek, saudara. Karena mereka keluar dari pagar. Mereka sudah di luar pagar, saudara. Mereka sudah standby, nggak boleh masuk. Tetapi kalau engkau ada dalam pagar itu, ini iblis pun mengakui, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri kita. Amin, saudara. Mari. Tidakkah kita rindu kita membuat pagar dalam kehidupan kita? Kalau saudara mengasihi keluargamu, rumah tanggamu, isi rumahmu, engkau berkewajiban membangun pagar itu. Jangan sampai orang lain masuk. Jangan sampai orang colek milikmu. Bahaya, saudara. Jangan sampai iblis ngomong-ngomong keluarga rumah kita untuk bertanggung jawab salah bikin pagar. Iblis pun gak boleh masuk. Apalagi orang lain mau ngomong-ngomong keluarga rumah tangga kita, gak boleh, saudara. Pagar itu harus benar-benar kuat. Tudung itu harus benar kuat. Jangan kita mau diisukan, jangan kita mau digosipin, jangan kita diomongin. Harus ada pagar, ada integritas, ada kredibilitas. Amin, saudara. Dan itu yang harus kita kerjakan. Berapa banyak orang rumah tangganya morat-marit, hancur dan sebagainya, kena gelombang isu lah, kena inilah, kena itulah, saudara. Seperti Adam dan Hawa di luar pagar itu, dengan berpeluh engkau akan mencari nafkahmu setiap hari di tanah yang terkutuk, saudara. Hawa pun begitu, dia pun harus menderita. Adakah pagar itu masih ada dalam keluarga kita? Adakah naungan Tuhan masih ada dalam hidup kita? Atau memang pagar rumah kita sudah tidak ada? Pagar rumah tangga kita juga tidak ada. Orang gampang gosipin kita, orang gampang ngomong kita. Iblis gampang ngomong setiap hari. Sebelum kita bangun, iblis sudah tongkrongin di dalam kita, dalam kehidupan kita. Untuk hari ini, lu bakal gue bantai. Untuk hari ini lu gak dapat damai. Iblis bisa masuk. Jangan, saudara. Amin. Mari dengan kesalehan, dengan doa dan kesetiaan Tuhan menjadi tembok bagi engkau dan saya. Mari kita berdoa, saudara.